Eh, oke. Jadi mereka tuh akan memutuskan, oh saya akan ke bengkel ini karena Maps-nya bagus nih ratingnya 4,8 up, 4,8 ke atas gitu atau 4,8. Terus sosmednya aktif nih last update eh, 3 hari yang lalu, katanya 2 hari yang lalu atau last update bahkan 1 hari yang lalu gitu. Yang dibandingkan ke bengkel yang satunya lagi, saya lihat dia aktif ngiklan gitu, dia aktif ini tapi ternyata update-nya 3 bulan yang lalu, update-nya 6 bulan yang lalu. Itu tuh mempengaruhi eh, si calon customer ini mengambil keputusan mana sih tempat yang akan dia tuju gitu. Sederhananya mereka tuh akan setelah kena awareness, setelah kena informasi awal gitu kan, yang entah itu dari iklan, dari referral dan lain-lain gitu kan, mereka akan ngecek maps, mereka akan ngecek eh, sosmed. Tuh. Satu aktif atau enggaknya, kedua reviewnya ada nggak sih di map yang komen, yang kayak gimana gitu. Baru terakhir memutuskan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Meskipun sama lah kayak di marketplace juga sama. Oh, saya mau beli barang A, misalnya di Shopee. Lihat reviewnya, reviewnya eh, bintang aja atau plus gambar, plus video. Itu tanda ini juga kan. Ketika yang reviewnya banyak yang foto sama video itu lumayan menambah nilai gitu daripada yang bintang aja. Kenapa sih kayak gitu? Karena mayoritas ya karena saya lumayan lama juga ya di marketplace gitu. Jadi kadang-kadang ya tahulah mana yang fake review, mana yang enggak gitu. Ya salah satunya dari itu, dari bentuk reviewnya. Kalau bintang doang terus nama-nama akunnya nggak jelas, oh, ini kayaknya fake review nih, gitu. Makanya lihat-lihat lagi. Nah itu jadi teman-teman kalau punya marketplace diperhatiin reviewnya, diperhatiin eh, dekorasinya dan lain-lain gitu. Yang punya Maps juga sama diperhatiin apa ratingnya, diperhatiin komennya karena secara nggak langsung nanti orang itu misalnya kita ngiklan terus-terusan ngiklan masif lah, tapi ternyata customer itu nggak jadi datang padahal dari apa mereka tuh udah nih, bagus banget nih bengkelnya bagus banget nih kliniknya, pas lihat map wah ternyata ratingnya under 4 gitu atau di bawah 4. Nah, itu bisa tanda tanya mereka bisa batal datang ke bengkel kita gitu atau ke tempat kita. Nah ini maaf. Nah ini overview di digital marketing ya. Jadi di digital marketing ini secara garis besar gitu ada 3 channel atau ada 3 media yang ada di digital gitu. Jadi yang pertama itu ada namanya own media atau media punya sendiri. Contohnya website, blog, dan sebagainya. Atau enggak ya WSP, WSP itu own media, media sendiri. Ada juga share media. Jadi media yang buat rame-rame atau berbagi, share gitu kan, berbagi itu kayak portal. Nah, mungkin kalau portal kayak Dongkrak Usaha, Kompasiana, OLX dan lain-lain lah itu masuknya kategorinya portal gitu. Atau sosmed, sosial media, ada Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest gitu kan, LinkedIn dan lain-lain gitu. Ada juga marketplace. Ya kalau di Indonesia kan ada Tokopedia, Lazada, Shopee, TikTok Shop, sama yang udah pada tumbang gitu kan. Dulu ada apa Bukalapak gitu. Kalau di luar mungkin ada Amazon, ada Etsy, terus Shopify dan lain-lain lah. Nah, yang terakhir itu on media atau media yang didapat. Jadi misalnya kita punya akun sosmed, eh, misalnya punya Google Maps, nah orang itu ngasih review, orang itu komen di akun kita, di postingan kita, di share-nya kita gitu. Nah itu on media, jadi kita dapat feedback dari customer, kita dapat feedback dari
follower atau lain-lain gitu. Jadi apa ya, lebih ke nggak bisa dikontrol lah kalau earned media karena mereka atau user user lain yang komen atau review di media punya kita gitu. Nah, pertanyaannya, apakah produk Boleh atau gitu ceritanya. Oke, sorry, saya mute dulu. Ini aku tak Oke, lanjut ke situ. sorry. Nah, balik lagi. Apakah produk atau jasa yang kita optimasi harus ada di semua media? Nah, kira-kira menurut teman-teman, misalnya kita punya produk A atau kita punya jasa A, apakah kita apa produk atau jasa kita tuh harus ada di semua media atau ya udahlah media kita pakai media yang cocok aja gitu. Nah, menurut teman-teman gimana tuh? Kira-kira apakah harus ada di semua media atau enggak? Nah, ini kan hubungannya sama eh, sub judul kita ya gitu, decluttering gitu. Jadi apa sih decluttering itu? Ya decluttering kita menseleksi gitu, memilah-milah gitu. Mana sih yang cocok, mana sih yang kira-kira berguna, mana mana yang enggak gitu. Jadi kita fokus ke yang kira-kira berguna aja. Oke, oke. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi gitu, setiap produk atau jasa itu punya media atau punya channel masing-masing untuk dioptimasi. Jadi yang pertama tuh kita reset dulu dan tentukan fokusnya mau di mana gitu. Makanya kan balik lagi, misal produknya retail, kita main di Google untuk keyword retail. Itu cocok apa enggak? Yang jelas untuk case sekarang 2002 apa setelah apa e-commerce itu setelah marketplace itu menjamur, kayaknya produk-produk retail itu udah nggak berdaya lagi kalau kita optimize di Google, kecuali produk itu produk yang pasarnya B2B atau pasarnya eh, apa wall sale gitu. Pasarnya B2B biasanya ya, kayak produk-produk buat consumable industri yang pasarnya pabrik gitu. Kayak saya optimasi udah mungkin 4 tahun ya. Optimasi lakban, lakban eh, punyanya 3M gitu. Ada lakban, ada masking tape, ada pokoknya lain-lain lah produk-produk turunannya 3M. Saya optimasi itu keywordnya bukan jual, tapi supplier atau vendor atau lain-lain karena targetnya bukan user perorangan. Targetnya itu pabrik atau industri. Targetnya itu si purchasingnya pabrik atau purchasingnya manufacturing gitu. Nah, sampai saat ini sih masih jalan. Kita masih supply beberapa pabrik di Jawa lah. Kebanyakan di apa di daerah-daerah Cikarang sana, industri sama ada beberapa industri yang di Jateng, Jatim lah sana. Jadi barangnya masking tape gitu, cuma nggak beli satu gitu, satu satu kali beli itu atau satu PO turun itu bisa eh, minimal tuh lima lima karton kayak gitu gitu. Jadi barangnya apa lakban gitu kan, tapi marketnya market industri atau market manufaktur, market B2B. Keywordnya nggak jual lakban, keyword itu supplier gitu. Supplier kayak gitu gitulah. Pokoknya buat B2B, buat wholesale, buat partai besar gitu. Gitu. Nah ini sorry, saya kasih perbedaan antara all media sama share media. Ini untuk yang case-nya ada di titik terang ya. Jadi all media sama share media yang ada di titik terang itu kurang lebih ya ini eh, perbandingannya. Yang pertama itu antara WSP dan dongkrak usaha. WSP itu termasuk on media karena
dia itu domain sendiri, posting sendiri. Nah, kalau dongkrak usaha itu masuknya share media. Jadi apa kalau di ownership-nya gitu. Kalau di ownership-nya, di kepemilikan, kalau WSP itu satu domain itu ya punya si A. Misalnya domainnya apa gitu. Ya udah, si A tuh punya seluruh hak atas apa yang ada di domain tersebut ya. Jadi orang lain tuh nggak bisa posting apa-apa di domain tersebut. Hanya si A aja yang bisa posting gitu karena dia punya hak akses penuh apa untuk domain tersebut. Nah, kalau di dongkrak usaha itu masuknya share media. Jadi teman-teman itu hanya punya akunnya aja, misalnya akunnya A atau akunnya B gitu. Nah, teman-teman nggak memiliki dongkrak usahanya gitu, karena dongkrak usahanya punya titik terang. Cuma teman-teman punya hak akses atas akun tersebut. Ya sama lah kayak misalnya teman-teman punya toko di Shopee. Teman-teman tuh nggak memiliki Shopee-nya, tapi teman-teman hanya punya akses atas akun toko di Shopee itu aja gitu. Tapi ya Shopee-nya ya punya si grup gitu. Punya Garena grup gitu, si gitu. Sea grup. Atau TikTok. Ya teman-teman hanya punya akunnya aja, misalnya domain apa gitu. TikToknya punya ByteDance gitu. Perusahaan Cina gitu. Ya seperti itulah gitu. Nah, kalau selanjutnya tuh di domain. Domain itu kalau WSP itu dedicated domain. Misalnya saya ada beberapa domain gitu. Misalnya nuara.com atau nuuna.com. Itu domainnya apa websitenya itu ya dedicated domain. Hanya punya atau punya saya sendiri gitu. Orang lain tuh nggak bisa tuh pakai domain itu. Nah, kalau dongkrak usaha itu share domain. Ya tadi teman-teman tuh hanya punya akunnya aja gitu. Domain utamanya tuh punya titik terang atau dongkrakusaha.com-nya punya titik terang. Gitu. Nah, untuk kontennya sendiri gitu. Konten di all media itu eksklusif konten. Misalnya ya tadi saya punya nuara.com, nuuna.com. Meskipun dua domain ini kosong sampai sekarang, saya nggak install website apapun gitu. Cuma emang saya beli ini buat kenang-kenangan anak saya gitu. Jadi Nuara itu anak pertama, Nuna anak kedua gitu. Jadi saya udah beliin mereka masing-masing domain. Gitu. Nah, di domain itu, misalnya saya ngomong isi di Nuara, ya udah semua apa konten itu ya terserah saya gitu. Saya pengen kontennya A, kontennya B, konten C gitu. Nah, kalau di share media itu nggak bisa, karena kan bareng-bareng berbagi gitu. Si A, akun A posting konten misalnya kompresor, ya udah, ntar akun B posting konten bengkel AC, akun C testing apa konten yang lain gitu, plafon dan lain-lain. Jadi website itu kontennya campuran gitu, karena yang apa ya teman-teman cuma punya akunnya aja, bukan punya kepemilikan penuh gitu. Nah, tapi kalau masalah indexing, slow media itu apa? Our media itu rata-rata butuh effort yang lebih biar bisa cepat ke indeks, biar bisa indeksnya banyak. Kenapa sih kok butuh waktu yang lebih atau lebih rata-rata lebih slow gitu? Karena ya namanya domain baru, ya robot Google belum kenal gitu. Kita harus apa store URL dulu dan lain-lain gitu. Nah, beda sama share media yang udah rutin dikunjungin robot Google gitu. Dia relatif lebih cepat untuk ke indeks bahkan tanpa perlu di add URL atau di konsol biasanya maksimal 7 hari atau 7 kali 24 jam biasanya ke indeks. Saya posting-posting di DU udah nggak pernah di apa konsol lagi, udah nggak pernah di indeks lagi, udah posting-posting aja, ntar juga naik gitu. Gitu. Dulu sih saya ngitung ya maksimal 7 minggu ke indeks, mungkin sekarang bisa lebih cepat lagi gitu, mungkin hitungan 2-3 hari udah ke indeks juga. Nah itu sih ke keuntungannya gitu.
Keuntungan di share media kayak Dongkrak Rakasa itu cepet ke indeks aja gitu. Nah kalau yang lainnya ya itu resiko, namanya berbagi media ya resiko kontennya kita nggak bisa kontrol gitu. Kepemilikannya ya kita hanya milik akun doang dan lain-lain gitu dan lain-lain. Nah keuntungannya satu cepet ke indeks doang gitu. Udah. Nah kalau teman-teman punya produk atau jasa yang tanda kutip Google banget ya DO ini cocok gitu ya udahlah nggak usah mikirin ini medianya punya siapa yang penting saya posting seminggu ke indeks dan bahkan bisa page one gitu. Kayak gitu. Nah kenapa sih harus dongkrak usaha gitu kan. eh yang pertama itu tadi auto index yang saya bilang gitu kan kita posting ya udah nggak perlu URL maksimal 7 hari udah ke indeks gitu. Jadi memudahkan lah untuk kita-kita yang memang kaum rebahan gitu kan, yang banyakannya rebahan, yang nggak mau ribet, ya dongkrak ke saya ini cocok gitu. Jadi teman-teman tinggal posting, udah lupain gitu. Ntar juga ke indeks gitu. Nah yang kedua itu auto banyak. Auto banyak kenapa sih? Karena kan dongkrak usaha itu dongkrak usaha satu domain. Kan ada dongkrak bisnis, terus ada Boxmoro dan lain-lain dan lain-lain, bahkan sampai 1.000 plus domain. Jadi bayangin gitu, kalau kita punya kalau kita WSP misalnya, kalau pengen konten kita di-share ke 10 WSP, berarti kan kita harus satu-satu tuh posting. Nah, kalau di nomor ke satu cukup satu posting jadi banyak gitu. Makanya auto banyak gitu. Cukup satu posting nanti otomatis robot akan menyebarkan konten tersebut ke domain-domain yang terintegrasi sama dongkrak usaha. Nah, selanjutnya tuh auto hemat. Ya tadi gitu. Karena cukup satu udah auto banyak, berarti kan kita nggak perlu perlu banyak-banyak website gitu. Cukup satu aja di dongkrak usaha gitu. Jadi ya bisa bisa hemat uang gitu kalau kita pakai dongkrak usaha gitu. Dibanding kita bangun website satu persatu gitu. Bayangin gitu, kita bangun 100 website aja, kalau misalnya harga normal udah berapa? Sekarang .com aja untuk perpanjang apa beli pertama mungkin 120-an lah 125 itu udah plus PPN tapi perpanjangan itu terakhir saya perpanjangan .com itu 225 untuk satu domain gitu. Itu perpanjangan belum hosting belum dan lain-lain dan lain gitu. Ya, dengan yang usaha ya tinggal teman-teman beli akun tinggal update kuota aja selanjutnya gitu. Nah, yang terakhir udah pasti auto jago gitu. Karena di dongkrak usaha itu sebenarnya nggak terlalu banyak teknis yang perlu teman-teman keluarin itu effortnya, waktunya. Jadi waktu buat posting, waktu atau waktu buat riset lah. Waktu buat riset, waktu buat posting, dan waktu buat optimasi. Itu investasi teman-teman itu di waktu kalau mau jago dongkrak usaha. Harus jago ngeluangin waktu buat ngulik terutama di riset keyword ya. Riset keyword sama nyiapin konten saya bilang. Itu sih yang paling penting di dongkrak usaha itu dua. Satu, teman-teman harus nyiapin waktu buat riset keyword karena sama nyiapin konten yang enak dibaca lah. Kenapa sih dua itu yang penting? Karena udah auto index teman-teman. Kalau teman-teman ngasal postingnya, ngasal keywordnya, sayang gitu. Teman-teman udah luangin waktu, teman-teman udah apa posting dan lain-lain, keywordnya naik, kontennya naik, cuma konversinya tinggi, konversinya rendah. Kok bisa sih konversinya rendah? Ya karena mungkin konten teman-teman itu kalau buat robot oke, karena ya udahlah buat robot. Tapi kalau buat manusia, ini apaan sih? Kok nggak nyambung kontennya gitu? Kok keywordnya ini kok kontennya kayak gini? Nah itu makanya apa? Dua gitu hal yang utama yang harus teman-teman perhatikan itu. Keywordnya harus relevan sama produk atau jasanya. Kontennya juga harus relevan sama keyword, sama produk dan jasa tentunya. Jadi
semuanya saling berkaitan. Oke, kayaknya ini bisa sambil praktek deh, biar ada gambaran. Nah, jadi di apa persiapan konten ini, sebentar, nah tadi, jadi kita harus nyiapin judul yang relevan. Oh, kekecilan. Hapus aja. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kita harus siapin judul atau keyword yang relevan. Yang relevan sama produk dan jasa. Misalnya produknya A, ya keywordnya harus relevan sama A gitu. Jangan produknya A, keywordnya C gitu, atau keywordnya D gitu. Nah, yang kedua, gambar. Gambar ini baik di WSP maupun di dongkrak usaha itu kalau bisa ya teman-teman ukurannya square atau 1:1. Jangan landscape atau portrait. Kenapa sih jangan landscape dan atau portrait? Karena apa ya? Kalau di WSP sih auto square ya, maksudnya nanti kepotong jadi square. Jadi kalau landscape atau portrait, takutnya konteks dari gambar itu kepotong. Misalnya teksnya ada yang kepotong atau ilustrasinya yang kepotong karena auto square itu auto jadi kotak itu atau 1:1 atau 500 kali 500 1000 pixel gitu. Nah, yang pertama, yang kedua gambar itu filenya, size-nya, ukurannya itu eh, maksimal itu berat apa filenya itu 1 MB. Jadi di atas 1 MB biasanya nanti kepotong atau nggak bisa diupload, gagal gitu. Jadi teman-teman harus pakaiin size-nya, nanti bisa dikompres. Saya sih biasanya kompres pakai Tiny JPG atau Tiny PNG.com gitu kan. Nah kalau teman-teman udah mau apa masukin harga, boleh gitu kan, sebelum dan setelah diskon atau nggak dimasukin pun nggak apa-apa, dikasih harga. Nah yang selanjutnya itu deskripsinya tuh harus lengkap dan komprehensif. Jadi ya tadi deskripsi itu harus relevan sama judul. Judulnya A ya harusnya sih deskripsinya A gitu. Jangan judulnya A, deskripsinya B. Itu yang nanti konversinya jadi rendah. Teman-teman webnya keywordnya nih ketika dicari page one. Orang ngeklik masuk ke webnya ternyata webnya berantakan isinya gitu. Nah balik lagi ke yang tadi di awal customer journey. Nah itu orang tuh akhirnya gak jadi ngontak eh, teman-teman karena kok webnya kayak gini gitu, kok isinya berantakan, kok isinya nggak informatif gitu, kok isinya nggak relevan sama keywordnya gitu. Jadi eh, page one naik, cuma nggak jadi kontak kayak gitu, nggak jadi follow up lebih lanjut ke teman-teman. Itu karena bisa jadi webnya tuh kurang komprehensif gitu kontennya. Nah, selanjutnya masukin WhatsApp, nomor WhatsApp yang aktif. Sama kalau punya teman-teman produknya retail dan punya marketplace, bisa juga ditautin nanti link toko atau marketplace-nya. Sebentar. Nah ini kita dari awal tergampang. Nah ini teman-teman contoh, sorry. Nah ini tampilan login ke member area dongkrak usaha gitu kan. Jadi teman-teman ada tinggal masukin aja nanti username-nya apa sama password-nya apa. Biasanya sih
ketika teman-teman dapat apa setelah beli atau daftar akun, nanti informasi ini akan diinput sama tim admin. Nah, kalau udah tinggal login. Oke, masih login. Nah, ini tampilan dashboard di atau admin panel dongkrak usaha. Kita langsung aja ya, kita langsung gimana sih bikin apa postingan produknya gitu. Nah, ini kalau mau posting produk, teman-teman tinggal langsung aja input produk. Nah, saya prakteknya pakai yang kompresor ya. Karena mau main jasa, saya pakai lain-lain aja. Penawarannya ini kompresor industri pabrik lah. Jasa servis. Nah, setelah teman-teman isi penawaran, nah ini tadi keywordnya kira-kira atau nama produk itu keyword ya, nanti diisi keyword. Nah, kebetulan saya udah bikin keyword sih harusnya. Mana tadi? Oh ya, belum. Tarik keyword. Oh ini. Nah, tadi saya udah bikin keyword kurang lebih kayak gini. Ada berapa ribu gitu. Kita coba yang atas sudah. Oke, coach ini saya bikin keywordnya servis kompresor angin murah di Bekasi. Nah, tadi gambar itu square. Saya juga kayaknya udah bikin gambar eh, pakai yang ini aja. Ini aja lah. Nah, jadi kalau bisa teman-teman gambar itu di rename ya, di rename sama keyword. Ini sekarang aja biar sama sekarang Bekasi. Nah, teman-teman kalau bisa gambar ini di rename ya sama keyword. Fungsinya apa sih gambar itu di rename sama keyword? Jadi gini, Google itu atau robot Google itu nggak ngelihat visualnya, misalnya gambar gunung, gambar sungai, gambar salju, itu tuh nggak nggak dilihat sama Google. Google itu atau robot Google itu baca teks. Jadi kalau gambarnya gunung, tapi teksnya di rename anggaplah sungai, ketika orang cari keyword gunung itu nggak muncul, meskipun gambarnya gunung. Tapi ketika orang nyari keyword dengan kata kunci sungai, gambar itu muncul, meskipun gambarnya gunung. Tapi apa rename-nya atau teksnya itu eh, sungai. Nah, jadi di sana pentingnya gambar atau rename gambar. Ini deskripsinya biar cepet saya copy aja dari yang udah-udah. Nah ini kayak tadi saya bilang kalau bisa infonya lengkap gitu. Jadi RJM bla 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 jasanya apa aja, terus di blok aja nggak apa-apa. Wilayah ininya, notnya nggak apa-apa ini di saya. Nah ini warehouse-nya, maksudnya ada ilustrasi, ada apa, terus kayaknya oh CEO ya udah. CO-nya bikin double satu di sini dan satu di sini. Oke. Nah ini nanti teman-teman sesuaikan aja ya sama produk sama jasanya masing-masing.
Terus teman-teman isi meta keyword. Meta keyword ya udahlah, biar gampang, kopas aja. Meta deskripsi juga kopas aja. Nah ini nomor WA, tinggal dimasukin. Terus saya mau harga jasa servis. Nah, saya cek. Nah ini yang barusan kita posting atau saya posting. Ini kategorinya jasa lain-lain. Terus ini judul atau kalau di sini berarti nama produk. Kalau di adminnya ini nama produk. Ini meta deskripsi. Nah ini yang di bawah sini teman-teman. Nah jadi yang meta deskripsi ini nanti munculnya di sini. Jadi kalau saya jelasin satu-satu, ini kategori, ini judul, ini meta deskripsi. Hmm. Nah, ini deskripsi produk. Jadi deskripsi produknya ya lumayan rapih lah. Lumayan enak buat dibaca gitu. Jadi infonya lengkap dan lain-lain dan lain. Hmm. Nah, ini yang tips sih, tips dari saya. eh Makanya kan kalau kalau saya ya fase terberat di optimasi itu atau fase terberat di SEO itu ada pertama nyiapin konten tuh ya kontennya harus harus rapih lah gitu, harus enak dibaca. Jangan jangan kita tuh eh, iya sih kita ngasih makan robot dulu gitu. Cuma kan selanjutnya itu user kita tuh bukan robot, user kita tuh human, user kita tuh manusia. Kalau konten kita dalam tanda kutip berantakan, kira-kira orang mau nggak sih ngeklik lebih lanjut mau hubungi kita? Nah, makanya eh, apa? Saya biasain kontennya dirapiin dulu gitu, biar ketika ketika kita udah optimasi ada yang ngontak kita gitu. Jangan sampai kita udah optimasi, kita webnya udah page one, cuma kok nggak ada yang ngontak gitu. Ya, jangan-jangan konten kita yang eh, nggak nyambung gitu atau berantakan lah bahasa bahasa ininya gitu, bahasa jeleknya gitu. Jadi sesuai sesuai dalam tanda kutip itu ya harus gambarnya diperhatiin. Kalau bisa yang resolusinya bagus kayak gitu. Kalau bisa yang ya ada effort lah, diedit disamain semuanya gitu. Pakai frame jadi semuanya satu frame jadi nggak berantakan, nggak belang-belang gitu kalau bisa gitu. Nah, kalau masalah gambar apa konten udah kelar, deskripsi gambar dan lain-lain, tugas selanjutnya kan gimana sih konten kita itu bisa dilihat banyak orang dengan keyword yang relevan. Yaitu tugas selanjutnya kita harus optimasi. Sebelum optimasi, eh, riset dulu yang benar gitu. Keywordnya yang benar, yang relevan. Jangan kita produk atau jasanya A, keywordnya D, keywordnya E, bahkan F atau gitu. Itu aja serelevan mungkin, se masuk akal mungkin gitu, sedekat mungkin dengan konten yang kita punya atau barang yang atau jasa yang kita punya. Nggak kerasa udah lumayan sama. Oke, nah sebenarnya sharing-sharingnya udah sih. Jadi sekarang kita diskusi aja. Hmm. Teman-teman ada yang ditanyain nggak tentang DU atau tentang ya digital marketing pada umumnya gitu, pada generalnya gitu. Kalau ada silakan gitu.
Nah ini tadi kan saya bilang harus ada effort ngebenerin konten ya. Itu seenggaknya kan apa ya satu satu frame ya, frame-nya sama. Saya juga ada akun Dongker Kosa yang lain gitu. Spesialis AC mobil bentar. Eh, nah ini apa akun Deusa yang lain juga ya lumayan lah gitu. Maksudnya gambarnya hampir sama lah ukurannya, sebenarnya temanya. Ini agak berantakan karena temnya sih. Hmm. Nah, yang AC ini udah lumayan lama kayaknya, mungkin lebih dari 6 bulan dan lumayan eh, powerful gitu. Misal kita cek aja lah, bengkel AC mobil di Grand. Ini Grand Wisata tuh daerah Bekasi ya, daerah Seatu sana. Ini web utamanya, ID ini dongkrak usaha, eh, ini dongkrak usaha cuma punya orang. Nah ini bahkan videonya, video reelsnya juga pada naik ya. Video reelsnya naik, ini ada orang usaha, ini Instagramnya juga ya lumayan naik lah. Nah tadi kenapa sih, saya bilang kan, kenapa sih di file gambar itu harus di rename sama keyword. Jadi kalau orang itu ngeklik image, pencarian gambar, nah seenggaknya konten kita masuk lah. Ini ini DU Instagram, ini Instagram, ya Instagram ya kelihatan lah ini Instagram, kelihatan dari apa template gambarnya bahwa itu masih punya eh, sugih gitu atau masih masih punya bengkel yang saya kelola lah untuk digitalnya gitu. Itu Instagram banyak. Instagram ini kayaknya baru baru ini konten bulan lalu lah. Oke, misalnya ganti setu. Nah, setu juga lumayan. Ini naik. Ini nomor usahanya naik. Videonya jangan jangan ditanya lah kalau videonya itu dari real. Oke. Rungokno. Hmm, Ya, Oh, maaf Pak, ini ada. di sawah, Pak. Sorry nih siapa nih? Ya, ini. Oke, kalau DO harus sering inspeksi atau tidak dari Pak Yanwar. Seperti tadi saya sampaikan ya, kenapa sih atau salah satu keunggulan dongkrak usaha itu auto index. Jadi sebenarnya tanpa teman-teman add URL pun otomatis maksimal 7 hari itu akan ke indeks. Tapi kalau teman-teman mau konsol atau mau add URL atau store link, ya itu lebih bagus. Tapi kan store linknya di domain dongkrak bisnisnya teman-teman. Kalau di DO-nya nggak bisa. Ya itu lebih bagus sebenarnya. Jadi gini Pak Januar, kalau Bapak punya waktu banyak, iya lebih bagus di GEC, di yang dongkrak bisnisnya, di yang ininya aja nih, ini doang nih yang Bapak Januar di URL, karena kan hanya bisa kalau nggak salah eh, yang dongkrak bisnis ya, subdomain dongkrak bisnisnya aja gitu. Ini nggak apa-apa, untuk Pak Januar nanti editorial aja gitu. Tapi kalau yang DU-nya kayaknya sih nggak perlu lah.
Bapak banyakin posting aja, banyakin posting dengan keyword yang beragam tapi relevan gitu. Terus mulai benerin konten Pak, kalau saya bilang ya, mulai benerin konten, jangan ngasal posting gitu. Biar apa? Ya tadi, biar konversinya bagus gitu. Jadi ketika website Bapak page one atau DU Bapak page one, terus orang masuk ke akun DU-nya, terus langsung bisa lanjut komunikasi lewat WA gitu. Karena konten itu penting di sana gitu. Ketika kontennya enak dibaca, nyambung dan lain-lain, oh ya nih, saya coba set ini aja gitu. Tapi kalau kontennya ternyata, wah ini apaan gitu, nggak nggak nyambung, nggak ini gitu. Keywordnya ini kok kontennya kayak gini gitu. Nah itu takutnya orang nggak jadi follow up atau nggak jadi nelpon kayak gitu. Ada pertanyaan juga dari Pak Musin gitu. Pak mau tanya perbedaan antara ID kategori dengan ID anggota pakai maktul DU gimana cara? Wah, saya kebetulan belum pernah pakai maktul DU Pak gitu. Saya juga udah lama juga nggak pakai maktul WSP. Kalau saya sih lebih banyak manual Pak. Jadi saya lebih banyak ngerjainnya manual, nggak pakai maktul gitu. Tapi kayaknya sih ID kategori itu nomor kategori deh, nomor kategori yang ada di maktul. Misalnya kategori jasa lain-lain itu nomornya berapa. Terus kategori misalnya peralatan nanti nomornya berapa. Nah itu saya kurang tahu pasti sih nomor ID-nya, list ID-nya saya kurang tahu pasti karena saya nggak pernah pakai maktul untuk DO gitu. Saya lebih lebih banyak sih ngerjain sendiri atau lebih banyak saya nyuruh tim saya ngerjain gitu. Saya nyuruh admin saya ngerjain, saya nyuruh misalnya misalnya project A ya udah misalnya apa biasanya saya butuh sekian orang buat bantu saya optimasi gitu. Ya udah, ntar saya ajarin karyawannya sampai bisa ya udah. Saya cuma ngasih apa ngasih ininya aja nih. Saya ngasih list keyword biasanya. Ini coba kamu posting sesuai list keyword yang ini kalau udah dicentang, ntar kalau udah dicentang, ntar centang. Saya ngecek aja nanti udah sampai mana progresnya. Kalau mau habis saya tambahin lagi keywordnya kayak gitu. Karena apa ya? Nggak tahu sih. Kalau saya lebih punya bukan prinsip ya, lebih punya pandangan sesuatu yang organik itu akan lebih bagus hasilnya. Itu doang sih sebenarnya. Makanya eh, apa? Kalau maktul kan ya itu kadang kontennya nggak enak dibaca gitu, terutama teksnya nggak nyambung gitu. Memang banyak banyak kontennya langsung banyak gitu. Tapi saya juga kalau DO saya nggak pernah sama sekali pakai maktul. WSP sih ada beberapa WSP yang pakai maktul. Tapi DO saya nggak pernah. Jadi saya kurang tahu ininya teknisnya seperti apa. Tapi kemungkinan sih ID produk gitu. Apa kategori produk karena kan kalau di maktul WSP sama ID produk itu ya kategori produk. Misalnya kita ada punya berapa kategori lebih ke nanti resultnya itu hasilnya itu mau ditaruh di kolom berapa gitu kan itu kan lebih ke sebenarnya kalau di database itu per kolom biasanya ID satu kolom satu isinya apa ID dua nah itu kayaknya ID kategori itu misalnya lain-lain ya nanti ditaruh di kolom yang mana gitu sesuai dengan kategorinya ya itu kalau ID anggota ya mungkin Bapak misalnya eh, anggota ke berapa gitu, user user ke berapa, ya itu mungkin biar apa nyambungin kolomnya sih, data kolom, oh user A nanti akan posting di kategori nomor 39, nah nanti 39 itu apa kategorinya, ya gitu. Kayaknya sih ya kategori yang di sini sih. Nah, ini kan misalnya yang paling atas satu, berarti kan sorry sorry.
Atas satu ke bawah ya. Mungkin ini ID kategori itu nomor ini sih. Kategori billboard berarti nomornya nanti berapa. Kategori hard rock nomornya berapa itu. Nah, cuma list pastinya saya nggak punya gitu Pak, list pasti ID kategori apa DU-nya gitu. Pak Sudarjo kayaknya kita nggak ada absen sih Pak ini Pak. Kita nggak ada absen karena ini eh, sharing-sharing santai aja, sharing santai. Nah teman-teman udah punya produk yang mau dioptimasi nggak sih? Udah punya produk atau udah punya vendor yang kira-kira apa mau dioptimasi gitu. Saran saya sih kalau di DU ya jangan retail gitu, jangan retail karena retail ini ya saingannya marketplace gitu. Maksud retail tuh kayak madu, kayak herbal, kayak fashion, baju gitu. Kasihan nanti teman-teman capeknya aja gitu, tapi nggak konversinya kecil gitu kalau sekarang. Beda sama mungkin 15 20 tahun yang lalu ya retail masih oke lah. Tapi kalau sekarang eh, retail kurang lah. Jasa terapis masih oke kayaknya. Di ini aja lebih spesifik aja sih Bu. Misalnya apa ya? Kita tuh jangan serakah kalau optimasi. Kalau saya ya pandangannya. Maksud serakah itu kan terapis ini lokal ya, lokal bisnis gitu. Misal apa lokal bisnis ini dalam artian misalnya nih di Bekasi, anggaplah gitu. Saya nggak ini ya, nyontain aja ya Bu Erni ya. Misalnya Bekasi, Bekasi itu kalau saya menurut saya terlalu luas. Kecuali ya Ibu punya terapis seluruh Bekasi gitu. Atau Jabodetabek, Jabodetabek itu terlalu luas kecuali punya terapis yang bisa handle Jabodetabek gitu. Kayak misalnya jasa cuci AC gitu. Itu kalau saya gitu kan atau furnitur lah atau apa. Mulailah dengan dari deket workshop terlebih dahulu gitu. Misalnya workshopnya di mana? Misalnya anggaplah kayak Bekasi gitu, Bekasi Utara sama Jati Asih, meskipun sama-sama Bekasi, tapi itu lumayan jaraknya lumayan jauh gitu. Kalau misalnya workshopnya di Bekasi Utara, ya kenapa nggak fokus aja dulu Bekasi Utara, Bekasi Barat, eh, apa dan ya sampai Galaksi lah atau sampai ya daerah-daerah sana gitu. Kenapa sih ini balik lagi ya ke konversi? Ini balik lagi kan ujung-ujungnya, goalsnya apa yang kita lakuin di internet, apa yang teman-teman optimasiin itu, ujung-ujungnya kan konversi. Banyak leads, kalau konversinya dikit, teman-teman akan stres duluan, teman-teman akan dehydrate duluan, teman-teman akan capek duluan. Makanya optimasilah yang benar-benar konversinya besar terlebih dahulu. Ya misalnya ya tadi Bekasi base-nya atau workshop-nya atau apapun itulah kantornya itu di Bekasi Utara. Kalau saya optimasi itu daerah-daerah sana dulu, Bekasi Utara, Medan Satria, pokoknya yang kira-kira kejangkau lah. Kalau maksudnya deket, nggak ngabisin operasional dan bisa cepet gitu. Jadi jangan apa ya, kalau bisa pajak panggilan Ibu, tips saya, Ibu data deh semua perumahan-perumahan, baik itu klaster, terutama perumahan yang besar ya, yang ada di Solo. Ibu data deh, dan itu Ibu optimasi, itu sudah jadiin keyword. Misalnya perumahan A, perumahan B, perumahan C. Jadi jangan apa, udah jasa pijat panggilan di perumahan A, jasa pijat panggilan di klaster A, klaster B, klaster C, dan kayak gitu. Jadi semakin detail itu biasanya eh, lumayan konversinya. Kira-kira deket lah. Dulu saya pernah main
kontraktor ya, sipil, retail, rumahan lah. Bukan B2B retailnya. Dulu masih domisili di Depok gitu. Dan agak dekat ke Cibubur kan, dekat ke Cibubur. Keyword-keyword yang saya optimasi itu perumahan-perumahan yang ada di Cibubur, di Depok, dan lainnya. Misalnya jasa renovasi di Pesona Khayangan, jasa renovasi rumah di apa kota wisata, kota legenda, Citra Grand, dan lain-lain. Dan ternyata banyak leads-nya, banyak leads yang dari perumahan-perumahan yang saya optimasi gitu. Nah, untuk lokal bisnis, coba deh explore ke sana gitu. Explore ke jangan tiba-tiba base-nya di Depok, saya estimasi misalnya di optimasi di Priuk dia. Emang lead-nya banyak gitu nanti. Cuma kan dari Depok ke Priuk itu lumayan jauh. Dia kalau jadi, kalau enggak apalagi kalau case-nya kontraktor kan nggak sekali jadi gitu. Cuma kan habis di operasional, capek, gitu. Secara fisik juga capek gitu. Jadi nggak terus nggak jadi gitu. Kalau deket seenggaknya nggak capek, operasional bisa ditekan gitu. Makanya kita tuh harus bertahap gitu. Jangan, wah, oke, seluruh Indonesia, saya pengalaman gitu. Dulu pas main optimasi yang tadi lakban 3M banyak lead dari Medan, dari pokoknya dari luar Jawa tuh banyak. Cuma konversinya dikit. Akhirnya ngobrol kan sama vendornya, sama partner saya, sama mitra saya. Kang, ini banyak orang yang ini, cuma mereka keberatan di ongkir gitu. Iya, kita ngirim, mereka nyangkanya gudang kita ada di Medan, padahal gudang kita di Bekasi gitu. Akhirnya setelah kita evaluasi, udah kita hajar daerah Bekasi, Jabodetabek, ya mungkin sampai Cirebon lah gitu. Akhirnya ya udah kita mainin seluruh kawasan yang ada di Jabodetabek itu dijadiin keyword. Seluruh kawasan dari Cikande, Tangerang, dari Cilegon, Tangerang sampai Subang itu dijadiin keyword. Nah akhirnya ya lumayan, maksudnya nggak terlalu berat di ongkir, itu masih bisa pakai Lalamu, masih ngantar sendiri pun masih oke, itu kayak gitu. Jadi eh, teman-teman jangan nafsu gitu. Oke, leads banyak. Jadi gini ya, leads banyak tapi konversi dikit, teman-teman stres, serius. Saya jamin gitu. Wah ini lead banyak tapi nggak bisa closingin, stres sendiri gitu. Makanya siapa sih yang bikin stres? Ya teman-teman sendiri yang bikin stres. Kenapa? Keywordnya ngasal gitu. Kenapa nggak kira-kira yang kejangkau dulu deh, yang kira-kira bisa ke cover itu yang dioptimasi gitu. Goalsnya kan bukan jadi gini teman-teman. Goals teman-teman optimasi itu bukan gaya-gayaan pejuan, bukan banyak-banyakan klik di GS di Search Console, bukan. Kalau saya ya, goalsnya saya apa yang saya lakuin itu duit, jadi duit. Udah, nggak ada tuh mau GS jeblok nggak apa-apa, mau keywordnya jeblok nggak apa-apa. Cuma jadi duit, udah. Jadi eh, apa ya? Jangan jangan kepancing gitu, jangan buang-buang energi teman-teman buat ngasal gitu. Wah, udahlah hajar aja. Ntar juga siapa tahu ada yang closing. Iya, tapi kan kalau semakin tertarget, semakin besar probabilitas konversinya. Itu doang sih sebenarnya. Karena apapun, kalau saya tujuannya itu udah ini jadi uang, udah selesai gitu. Makanya kan saya dihemat-hemat tuh energi. Makanya kan saya hemat-hemat tuh. Udahlah, kita fokus aja ke keyword-keyword yang probabilitasnya tinggi gitu. Kita nggak usah lah main yang apa keyword banyak, ini banyak, cuma yang nggak ada konversi kayak gitu. Keyword ya Pak Yanwar, keywordnya efektif lokal terdapat ya. Iya itu kalau eh, kasusnya ini apa lokal bisnis Pak. Jadi kalau kasusnya lokal bisnis semakin detail semakin bagus gitu. Sebenarnya lebih ke apa ya? Takutnya kalau terlalu jauh nggak bisa
nggak bisa dikonversi jadi uang gitu Pak, itu doang sih. Makanya apa saya bilang kan eh, harus yang kira-kira kalau ada leads itu bisa ke handle dan itu bisa ke konversi. Ujung-ujungnya ya itu jadi cash gitu, jadi PO, jadi payment gitu. Terus jangan sampai ya itu jangan sampai lead banyak cuma nggak bisa dikonversi gitu. Sayang. Makanya kan untuk barang-barang yang apa ukurannya besar, barang-barang yang tonasenya berat gitu. Itu seluruh Indonesia mungkin iya bisa pejuang, bisa bagus. Cuma saya yakin konversinya akan kecil karena orang tuh akan berat bayar ongkir. Kecuali case-nya mesin ya. Tapi kalau untuk barang-barang yang atau barang-barang spesifik lah yang emang di sana nggak ada gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang ternyata di sana juga udah ada dan lain sebagainya, untuk barang-barang yang size-nya besar atau tonasenya berat, itu teman-teman pikir-pikir ulang deh. Karena saya yakin konversinya akan kecil gitu. Dan itu teman-teman yang akan stres sendiri nantinya. Ya gitu. Makanya keyword ini penting gitu. Paling penting lah. Paling penting itu kalau kita bicara SEO, kita bicara Google, ya paling penting itu keyword yang relevan, keyword yang masuk akal, keyword yang kira-kira konversinya bagus gitu. Kecuali ya teman-teman mau ikutan kontes SEO, ya udah terserah gitu. Tapi kalau tujuan teman-teman di Google itu buat nyari uang, ya kayaknya sih yang pertama itu gimana caranya bikin keyword yang eh, bisa dikonversi jadi leads dan bisa dikonversi jadi sales, jadi payment. Ada lagi nggak teman-teman? Ini kita bentar lagi jam 3 nih close kayaknya karena udah masuk asar. Data ada waktu 10 menit. Hmm. Hmm. Absen nggak tahu. Nurul ada absen kan Nui? Kayaknya sih nggak ada deh. Adik, nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak apa Nanu nggak ada absen. Nui mau menyampaikan sesuatu nih. Masih ada 10 menit nih. Silakan. Iya, boleh Kang Ade. Boleh ya saya stop share dulu. Silakan baru. Oke, baik. Terima kasih Kang Ade. Oke, teman-teman. Ini suara saya jelas ya? Aku izin share screen ya, slide-nya. Lalu ini.
Setelah tadi dapat insight-insight dari Kang Ade, ini aku mau ada penjelasan penjelasan sedikit tentang program Dongkrak Usaha dan Akademi Dongkrak Usaha. Siapa di sini yang mau intens belajar dongkrak usaha langsung dapat project? Satu project dibayar 50.000. Potensi banget nih kalau kalian udah mahir, di sini cuannya bisa gede banget. Setelah kita mahir, setelah kita paham pembelajarannya, kita akan dibekali juga ada ilmu paham cari duit lewat online, paham cara optimasi berbagai macam produk lewat SEO, bisa bangun portofolio jangka panjang, bisa jadi pengajar SEO, bisa cari kerjasama dengan project B2B juga. Tapi ini bukan sesuatu yang instan, bukan yang tiba-tiba bulan depan langsung dapat 10 juta. Nih, kalau mau instan, tiap bulan dapat 10 juta juga siapa sih yang nggak mau, saya juga mau gitu. Kenapa sih kok nggak bisa dapat instan langsung 10 juta? Karena kita di awal itu pasti akan fokus belajar dulu. Fokus kita mulai dulu dari yang dapat satu project 50.000 dulu aja dikerjain. Kalau misalkan udah bisa nih, itu kita yang kasih projectnya. Jadi awal-awal tuh Bapak Ibu sekalian nggak usah bingung-bingung cari project, kita yang kasih projectnya. Jadi Bapak Ibu tinggal kerjain aja gitu. Nanti kami yang validasi. Kalau misalkan udah oke, nanti Bapak bisa langsung dapat 50.000. Nah, pertanyaannya nih buat kalian, mau nggak dapetin cuan 50.000 sehari? Mau nggak belajar step by step dari dapat 50.000 sehari bisa jadi 200.000 sehari? Mau nggak belajar biar Anda bisa dapetin 10 juta dalam sebulan? Kalau mau, izinkan saya memperkenalkan sebuah program. Akademi Dongkrak Usaha. Belajar digital marketing, optimasi produk dan jasa untuk tampil di halaman pertama Google dan dikasih proyek nyata yang ada duitnya. Habis belajar, Anda udah bisa saya kasih proyek gitu. Jadi nggak hanya belajar aja, tapi setelah belajar juga langsung dapat proyek, langsung menghasilkan cuan 50.000 per proyek yang dikerjakan. Nah, apa aja sih yang didapat dari Akademi Dongkrak Usaha ini? Yang pertama ada program pelatihan 1 bulan, 4 kali pertemuan. Itu biasanya kita lakuinnya seminggu sekali ya. Pertemuannya via Zoominar. Ada rekaman videonya juga, jadi nggak usah khawatir ketinggalan materinya kalau nggak bisa Zoom gitu. Nah, yang kedua ada dibimbing oleh mentor praktisi SEO-nya langsung. Jadi kalau meskipun di luar waktu kayak kelas pertemuan via Zoom-nya itu, kalian masih bebas bisa tanya-tanya ke kami kesulitannya atau tantangan-tantangannya gitu. Selanjutnya juga dapat materi lengkap dan langsung praktik. Apa aja sih materinya? Ada mindset yang benar bermain digital. Yang kedua ada riset kata kunci berbasis demand Google. Yang ketiga, menulis artikel SEO friendly. Yang keempat, menggunakan tools Smart Tool. Ini Smart Tool ini tuh kalian bisa langsung posting banyak konten, banyak artikel, banyak keyword dengan mudah gitu. Jadi nggak perlu kalian posting satu-satu artikel atau satu-satu postingan gitu, buang-buang waktu. Nah, di sini kita diajarin gimana cara cepatnya gitu. Nah, yang kelima ada teknik distribusi dan sebar konten secara masif gitu. Untuk yang ikut Akademi Dongkrak Usaha sekarang dapat bonus Maktul. Ini yang tadi saya bilang, terus pembuatan ribuan konten. Ini unlimited, nggak ada batasannya. Mau buat 1.000, 2.000, 3.000 konten itu bisa. Tuh. Mau bonus lagi nggak nih? Mau bonus lagi nggak ya? Nah, untuk yang daftar hari ini, khusus yang daftar hari ini, ada bonus tambahan, yaitu kelas pembuatan landing page, kelas bagaimana cara menjual landing page-nya,
kelas bagaimana cara posting ribuan artikel ke WordPress, kelas bagaimana cara jualan artikel ke pengguna website. Nah, ini semuanya bisa jadi cuan tambahan kalau kalian sudah bisa. Kalian bisa bikin landing page, dijual, itu bisa dapat cuan. Garansi dan jaminan. Untuk yang ikut Akademi Dongkrak Usaha, kita kasih garansi dan jaminan. Jaminan project langsung dapat 50.000 dari satu project. Minimal per tahun itu kalian akan dapat 10 project. Itu udah minimal banget ya, sudah pasti kalian akan balik modal. Gitu. Yang kedua, garansi uang kembali jika jika tidak dapat project. Jadi nggak usah khawatir kalian nggak dapat project ke depannya karena kami garansi itu. Kalau kalian akan dapat project gitu. Dan garansi uang kembali 100% kalau kalian tidak dapat project. Nah, untuk harganya, harga normalnya itu 1.500.000, tapi untuk sekarang, untuk hari ini hanya Rp500.000. Bonus-bonus yang saya kasih sebelumnya, ada kelas pembuatan landing page, cara menjualnya, gitu, dan lain-lainnya. Nah, ini hanya dengan harga spesialnya Rp500.000 aja. Kalau mau dapat harga spesial lagi, bisa langsung hubungin ke nomor CS aja. Nanti bisa minta tambahan promo ke CS. Ini untuk hari ini aja ya, teman-teman. Gitu. Nomor CS-nya? Iya, boleh. Tolong kirim nomor CS. Untuk nomor CS-nya ada di kolom pesan. Bisa langsung chat dan hubungi nomor CS. Tuh. Nih, di sini ada nomor saya nih, nomor Nurul, ada nomor Mbak Nanda dan Mas Isan. Ini buat yang mau daftar Akademi Dongkrak Usaha, belajar dongkrak usaha secara intens sampai akhir, sampai matang, lalu dapat project, lalu dapat cuan, bisa langsung hubungi kami gitu. Minta potongan harga spesialnya juga boleh kok. Atau mau konsultasi dulu sebelum daftar, tanya-tanya juga boleh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan kalau mau konsultasi dulu juga bisa langsung menghubungi nomor yang ada di kolom pesan. Ini juga sudah mau jam 3 ya, sudah mau mendekati asar. Ini Kang Ade saya tutup aja ya Zoom-nya ya, kalian. Aja tutup. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Kang Ade atas materinya yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti Zoom webinar kita pada sore hari ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga semoga bisa mengikuti Zoom kita selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.